Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Octavia. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang Balaghah 2 pada bagian ilmu bayan yang berjudul Al-Haqiqah wal Majaz fil Majazi wa Anwa'uhu fil Majazil Mufrad Mursal. Nah, mata kuliah Balaghah ini diampu oleh Ustazah Siti Sulaiho MPD. Poin pembahasannya yakni ada skema pembahasan, hakikat dan majaz, macam-macam hakikat, macam-macam majaz, pembagian majaz, pengertian majaz mursal, dan juga alaqah dalam majaz mursal. Selanjutnya skema pembahasan, yakni al-haqiqah wal majaz. Pembagiannya ada dua, yakni hakikat dan juga majaz. Hakikat terbagi menjadi tiga, yakni lughawi, syar'iyah, dan juga urfiyah. Nah, sementara majaz terbagi menjadi dua, secara mufrad dan juga murakkab. Majaz secara mufrad terbagi lagi menjadi tiga, yakni lughawi, syar'i, dan juga urfi. Nah, pada bagian majaz mufrad lughawi terbagi lagi menjadi dua, yakni mursal dan juga isti'arah. Pembahasan pertama yakni hakikat dan majaz. Hakikat ialah lafadz atau makna yang digunakan menurut artian sebagaimana mestinya, atau maksudnya telah ditetapkan baginya sesuai asal ketentuannya di dalam istilah pembicaraan. Nah, sementara majaz berasal dari jaza syai' yang artinya sesuatu telah melewati. Dan secara istilah, majaz ialah lafadz atau makna yang digunakan menurut arti yang tidak sebagaimana semestinya, maksudnya tidak sesuai asal ketentuan yang telah ditetapkan baginya di dalam istilah pembicaraan. Selanjutnya, macam-macam hakikat. Macam yang pertama yakni hakikat syar'iyah atau syariat, yakni lafadz yang dibuat dan digunakan oleh pembuat syariat untuk menunjukkan makna asal secara syara'. Contohnya, lafadz as-sholatu yang digunakan untuk makna perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Macam hakikat yang kedua yakni hakikat urfiyah, terlaku di tengah manusia, yakni lafadz yang digunakan oleh umumnya manusia untuk menunjukkan makna asal. Contoh, lafadz al-fi'lu yang digunakan oleh sekelompok ahli nahwu untuk makna lafadz yang dapat menunjukkan makna pekerjaan dan zamannya. Macam hakikat yang ketiga yakni hakikat lughawiyah atau bahasa, yakni lafadz yang dibuat dan digunakan oleh ahli lughat untuk menunjukkan makna asal secara bahasa. Contohnya, lafadz as-sholatu yang digunakan untuk makna doa. Selanjutnya, macam-macam majaz. Macam yang pertama yakni majaz syar'i, yaitu lafadz yang dibuat dan digunakan oleh pembuat syariat untuk menunjukkan makna selain asal secara syara'. Contohnya, lafadz as-sholatu yang digunakan untuk makna doa. Contohnya ini sama dengan hakikat yang secara lughawiyah. Macam-macam majaz yang kedua yakni majaz urfi, yaitu lafadz yang dibuat dan digunakan oleh umumnya manusia untuk menunjukkan makna selain makna asal. Contohnya, lafadz al-fi'lu yang digunakan untuk menunjukkan arti pekerjaan. Macam majaz yang ketiga yakni majaz lughawi, yaitu lafadz yang dibuat dan digunakan oleh ahli lughat untuk menunjukkan selain makna asal secara bahasa. Contohnya, lafadz as-sholatu yang digunakan untuk makna perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya, pembagian majaz. Pembagian yang pertama yakni majaz mufrad. Majaz mufrad ialah lafadz yang digunakan pada selain arti yang telah ditetapkan untuknya karena adanya persesuaian atau yang disebut dengan alaqah dengan makna asalnya, dan disertai dengan qarinah atau pertanda yang menunjukkan bahwa lafadz tersebut bukan untuk menghendaki makna aslinya.
Alaqah merupakan hubungan atau ketertarikan khusus yang menghubungkan antara makna yang dipindahkan dan makna yang dipindai. Nah, sementara qarinah ialah hal yang dijadikan oleh mutakalim sebagai petunjuk bahwa dengan suatu lafadz dia menghendaki pada selain makna aslinya. Pembagian majaz selanjutnya yakni majaz secara murakkab. Majaz murakkab ialah susunan lafadz yang digunakan pada penyerupaan dengan bentuk arti asal dengan metode isti'arah dan tamtsiliyah. Selanjutnya yakni pengertian majaz mursal. Majaz mursal adalah kata yang sengaja digunakan untuk menunjukkan selain arti aslinya karena melihat hubungan yang bukan berupa penyerupaan serta adanya pertanda yang menunjukkan untuk tidak menghendaki makna aslinya. Alaqah dalam majaz mursal. Majaz mursal memiliki 19 alaqah. Di antaranya as-sababiyah, al-musababiyah, al-kulliyah, al-juz'iyah, al-lazimiyah, al-mulzamiyah, al-itlaq, at-ta'kid, al-umum, al-khusus, i'tibaru makana, i'tibaru mayakunu, al-haliyah, al-mahaliyah, al-badaliyah, al-mubadaliyah, al-aliyah, al-mujawazah, yang terakhir at-ta'alluq, al-ishtiqaq. Alaqah yang pertama yakni sababiyah, yakni menyebutkan sebab, sedangkan yang dimaksud adalah akibat. Contohnya, zahafan naru ilal manzili, dalam kurungnya al-kharik. Maknanya api merambat ke rumah. Nah, dalam contoh ini sebabnya ialah api merambat ke rumah dan yang dimaksudkan akibatnya. Apa yang dimaksud dengan api merambat ke rumah yakni kebakaran. Nah, alaqah yang kedua yakni al-musababiyah, menyebutkan akibat sedangkan yang dimaksud adalah sebab. Contohnya, yazra'u falahun as-sajair, dalam kurungnya tabakun, petani menanam rokok, dalam kurungnya tembakau. Nah, di sini menyebutkan akibat sedangkan yang dimaksud adalah sebab. Jadi sebenarnya kan petani menanam tembakau nanti hasilnya rokok. Namun akibatnya disebutkan dahulu, jadi petani menanam rokok yang disebabkan oleh tembakau. Alaqah yang ketiga yakni al-kulliyah, menyebutkan keseluruhan sedangkan yang dimaksud adalah sebagian. Contohnya, hasiba aliyun an-nujuma ba'duhu, Ali menghitung bintang, dalam kurungnya sebagian. Di sini contohnya Ali menghitung bintang. Berhubung Ali tidak bisa menghitung semua bintang, jadi dia hanya menghitung sebagiannya, atau mungkin 10 atau 20 dan seterusnya. Alaqah yang keempat yakni al-juz'iyah, menyebutkan sebagian sedangkan yang dimaksud adalah keseluruhan. Contohnya, duribatu yadul kalba, dalam kurungnya badanuhu, aku memukul tangan anjing, dalam kurungnya badannya. Jadi di sini si aku tidak mungkin, kalau dia mungkin takut dengan anjing, mungkin yang dipukul adalah badannya. Tidak mungkin kan dia mencari tangannya. Alaqah yang kelima yakni al-lazimiyah, menyebutkan suatu hal yang niscaya ada sedangkan yang dimaksud adalah meniscayakan hal tersebut. Contohnya, ad-daw'u mughatta bil ghuyumi, dalam kurungnya an-nujum, cahaya tertutup awan, dalam kurungnya bintang. Jadi meskipun bintang ini tertutup awan, bintangnya ini tetap ada. Alaqah yang keenam yakni al-malzumiyah, yakni menyebutkan suatu hal yang meniscayakan adanya sesuatu sedangkan yang dimaksud yang niscaya ada karenanya. Contohnya, tantashirul qamaru zawaya al-qaryah, dalam kurungnya ad-daw, bulan menyebar ke penjuru desa, dalam kurungnya cahaya. Jadi bulan ini kan ada satu, dan itu hanya di langit, jadi yang menyebar ke penjuru desa, ke seluruh desa adalah cahayanya. Alaqah selanjutnya yang nomor 7 yakni al-itlaq, menyebutkan kata yang esensinya tanpa ada batasan sedangkan yang dimaksud adalah esensinya dibatasi.
Contohnya, akala Ahmadur Ruza, dalam kurungnya salasu marrotin bilyaum, Ahmad makan nasi. Nah, Ahmad makan nasi setiap hari, kan tidak mungkin setiap saat Ahmad makan nasi, jadi maksimalnya Ahmad makan 3 kali. Alaqah yang ke-8 yakni at-ta'kid, menyebutkan kata yang esensinya dibatasi sedangkan yang dimaksud esensinya tanpa batas. Contohnya, konawa'u hindun launuha abyadu, dalam kurungnya anfuha, mancungnya Hindun berwarna putih, dalam kurungnya hidung. Jadi meskipun hidung ini tidak disebutkan, si pendengar paham akan maksud si pembicara jika yang dibicarakan mancung ialah hidung. Alaqah yang ke-9 yakni al-umum, menyebutkan yang umum sedangkan yang dimaksud adalah khusus. Contohnya, Alhabu ila Surabaya, dalam kurungnya al-asar, aku pergi ke Surabaya, dalam kurungnya monumen. Jadi jika hanya kalimat aku pergi ke Surabaya berarti secara umum. Nah, sedangkan aku akan pergi ke monumen ini bagian dari Surabaya. Alaqah yang ke-10 yakni al-khusus, menyebutkan yang khusus sedangkan yang dimaksud adalah umum. Contohnya, Salman yusolli fil Istiqlal, dalam kurungnya masjid. Salman sholat di Istiqlal. Istiqlal ini termasuk nama dari masjid. Masjid tersebut bernama Istiqlal. Alaqah yang ke-11 yakni iktibaru makana, menyebutkan keadaan yang telah terjadi sedangkan yang dimaksud adalah keadaan yang akan terjadi. Contohnya, adzabu fi binisrika, dalam kurungnya al-khotim, emas di jari manismu. Kan tidak mungkin emas ada di jari manis. Nah, emas yang dimaksud di sini adalah cincin. Alaqah yang ke-12 yakni itibaru mayakunu, menyebutkan keadaan yang akan terjadi sedangkan yang dimaksud keadaan sebelum terjadi. Contohnya, Nadoma Salma al-Baqota, dalam kurungnya az-Zahra, Salma merangkai buket, dalam kurungnya bunga. Jadi Salma ini sebenarnya sedang merangkai bunga yang akan menjadi sebuah buket. Alaqah yang ke-13 yakni al-haliyah, menyebutkan yang menempati suatu ruang sedangkan yang dimaksud tempat atau ruangannya. Contohnya, Salma tadlibul labana, dalam kurungnya az-zujajah, Salma membawa susu. Nah, si Salma ini tidak mungkin susu ditaruh di tangan, berarti Salma membawa botol. Nah, botol tersebut berisi susu. Alaqah yang ke-14 yakni al-mahaliyah, menyebutkan tempat atau ruangannya sedangkan yang dimaksud ialah yang menempatinya. Contohnya, Aliun yuratibu rafal kutubi, dalam kurungnya alkitab, Ali merapikan rak buku. Nah, Ali ini tidak mungkin merapikan rak buku jika dia hanya punya rak buku satu. Berarti apa yang dirapikan oleh Ali? Buku yang di dalam rak tersebut. Alaqah yang ke-15 yakni al-badaliyah, menyebutkan pengganti lafadz dari sisi maknanya sebagai pengganti kedudukan lafadz lain, sedangkan yang dimaksud ialah sesuatu yang digantikan. Contohnya, Bai'un bai'a mahirun ar-ra'yah, dalam kurungnya nafaqah, jualan mahir laris sekali, dalam kurungnya laku. Nah, laris ini muradifnya ialah laku. Alaqah yang ke-19 yakni al-badaliyah, menyebutkan sesuatu yang maknanya sudah disebutkan sedang yang dimaksud ialah penggantinya. Contohnya, analah anamul lailah, dalam kurungnya sahiro, aku tidak tidur malam ini, dalam kurungnya begadang. Nah, begadang ini sama dengan tidak tidur. Nah, yang disebutkan dalam kalimatnya ialah lafaz tidak tidurnya. Nah, dalam kurungnya yang dimaksud sebenarnya begadang. Alaqah yang ke-17 yakni al-aliyah, menyebutkan sesuatu yang maknanya sudah disebutkan sedang yang dimaksud ialah penggantinya. Contohnya, ladaika udunul jamil, dalam kurungnya samun, kamu mempunyai telinga yang bagus. Nah, arti di sini telinga setiap manusia pada umumnya bentuknya seperti itu. Nah, kenapa kok disebut telinganya bagus? Berarti fungsi dari telinga tersebut, makna sebenarnya ini kamu mempunyai pendengaran yang bagus.
Nah, pendengaran ini berhubungan dengan telinga. Jadi si pembicara menyebutkan jika kamu mempunyai telinga yang bagus, sedang yang dimaksud ialah pendengaran yang bagus. Alaqah yang ke-18 yakni al-mujawazah, menyebutkan suatu hal, sedangkan yang dimaksud ialah hal lain atau yang berdekatan dengannya. Contohnya, atahaddatsu ilal kursiyyi, dalam kurungnya al-jalis bijiwarihi, aku bicara pada kursi atau orang yang duduk di sebelahnya. Jadi si aku ini kan tidak mungkin bicara pada benda mati. Benda matinya di sini disebutkan kursi. Jadi si aku ini berbicara orang yang duduk di sebelah kursi tersebut, bukan bicara pada kursinya. Nah, alaqah yang terakhir yakni ke-19 ini al-mubdaliyah, menempatkan suatu bentuk lafaz pada tempatnya bentuk lain. Nah, di sini saya menyebutkan masdar untuk arti maf'ul. Contohnya, Muhammadun darbun aliyan, dalam kurungnya madlubun. Muhammad dipukul Ali. Nah, Muhammad ini orang yang dipukul Ali, tapi di sini dalam katanya ditulis masdarnya yang sebenarnya artinya ialah maf'ulnya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.